selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari Kelompok 4. Jadi pada video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai PT FKS Food Sejahtera. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Mas Nia Pardede, sebagai moderator sekaligus pemateri, dan di samping saya ada Riza Sri Al-Kadiri sebagai pemateri dan notulen. Saya Joyan Cimanulang sebagai pemateri. Saya Elizabeth Sulasti Sormi sebagai pemateri sekaligus notulen. Saya Dian Anggan Lubis sebagai pemateri. Berikut adalah penjelasan dari video kami. Oke, jadi kami akan mengangkat beberapa agenda. Agenda yang pertama itu kita akan membahas dari profil perusahaan. Agenda yang kedua itu bidang usaha dari perusahaan. Agenda yang ketiga jaringan distribusi. Agenda yang keempat tinjauan ekonomi global. Agenda selanjutnya itu ada produk baru 2022 dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, untuk agenda yang pertama kita akan membahas profil dari perusahaan. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa sih itu FKS Food. Nah, FKS Food ini adalah sebuah perusahaan di bidang konsumen atau FMCG, Fast Moving Consumer Goods, yang mana perusahaan ini memproduksi segala jenis makanan ringan, makanan sehat, dan juga makanan dasar. Untuk itu, FKS ini dimulai dengan produk mie ayam dengan cap 2 telur, yang mana produk ini resmi melantai di Bursa Efek pada tahun 1997. Nah, untuk profil lebih lengkapnya kita bisa lihat tabel yang di atas. Nah, yang pertama itu nama perusahaan. Nama perusahaannya itu ada PT FKS Food Sejahtera Tbk dengan bidang usaha food and beverage, yang mana itu adalah makanan dan minuman, dengan tanggal berdirinya tanggal 26 Januari 1990, yang mana hari ini tepat anniversary yang ke-36 tahun, dengan dasar hukum yang tertulis di Akta nomor 143, yaitu dengan modal dasar 3 triliun 800 miliar rupiah, dan modal ditempatkan dan disetor penuh itu sebesar 9 triliun 311 miliar 800 ribu rupiah, dengan pencatatan Bursa Efek itu pada tanggal 11 Juni 1997 dengan kode emiten AISA, yang pemegang saham per 31 Desember 2022 itu yang pertama ada PT Pangan Sejahtera Investama sebesar 57,58%. Yang kedua itu ada PT Asta Askara Sentosa sebesar 15,48%, dan yang ketiga itu adalah Publik sebesar 26,94%. Nah, untuk jumlah tenaga kerja di perusahaan ini yaitu sebanyak 3.899 karyawan per 31 Desember 2022. Nah, for your information, PT FKS Tbk ini sudah mengalami 3 kali perubahan nama. Yang pertama itu ada di tahun 1994 dengan nama PT Asia Inti Selera Tbk. Yang kedua itu pada tahun 2003 dengan nama PT 3 Pilar Sejahtera Food, dan yang terakhir itu tahun 2021 dengan nama PT FKS Food. Nah, untuk visi-misinya sendiri, FKS Food ini memiliki visi yaitu menjembatani potensi menuju kesuksesan. Dan untuk misinya itu mengembangkan dan mengatur kombinasi terpercaya dari orang-orang, dari infrastruktur, dan juga dari proses di mana seluruh nilai atas nama mitra dan juga pelanggan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bidang usaha, di mana bidang usaha ini ada kegiatan usaha. Menurut anggaran dasar perusahaan, FKSFS menjalankan kegiatan usaha yang bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan besar dan eceran. Contohnya itu industri pengolahan, pertanian, pengadaan listrik, gas, udara, atau air panas. Pada tahun 2022, perseroan telah melakukan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan dan perindustrian. Selanjutnya itu produk dan jasa, di mana produk dan jasa ini ada 2, yaitu makanan dasar, di mana makanan dasar ini kita harus mengolahnya terlebih dahulu, baru dapat dikonsumsi oleh customer akhir. Selanjutnya yaitu makanan konsumsi, di mana makanan konsumsi ini kita dapat mengonsumsinya langsung oleh customer akhir, contohnya itu roti, permen, dan lain sebagainya. Selanjutnya jaringan distribusi. Dengan pengalaman panjang di bagian FMCG, PT FKS Food ini sudah banyak sekali menghasilkan berbagai jenis produk makanan yang sudah tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Kita bisa lihat di petanya seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan ekonomi global. Sepanjang tahun 2020, berdasarkan data BPS, industri makanan dan minuman tumbuh sebesar 0,22% secara tahunan. Nah, meskipun masih menunjukkan kinerja yang positif daripada perusahaan-perusahaan lain yang masih menunjukkan kinerja negatif, pada tahun 2020
pertumbuhan industri yang masih lebih kecil daripada tahun sebelumnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang produk baru dari PT FKS Food. PT FKS Food meluncurkan produk bihun jagung dengan nama cap panik jagung 350 gram. Total negara tujuan ekspor produk persoaran mencapai 18 negara. Antaranya itu Inggris, Australia, dan beberapa lainnya. Persoaran terus mengintensifkan pasar domestik dengan distribusi jumlah output yang menjangkau di kota tujuan. Distribusi lokal sebanyak 119 kota di tahun 2020 yang mencakup wilayah Pulau Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Berdasarkan penelitian dari PT ini, perseroan mengalami penurunan penjualan di setiap tahunnya. Penyebab utamanya adanya dampak dekonsolidasi dari anak perusahaan. Saran. Demikian dapat dikatakan kinerja keuangan PT FKS Food dari tahun 2015 sampai 2019 masih terbilang belum cukup baik. Untuk mendapatkan hasil yang baik, sebaiknya perusahaan menambahkan jumlah penjualannya, kemudian meminimalisir kegiatan dan menambah liabilitas. Baik, sekian hasil pemaparan kami mengenai PT FKS Food. Kiranya ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.